Dah, Halo. apa kabar? Halo. Iya, sehat. Sehat. Iya. Oke, gimana hari ini? Biasa aja. Biasa Iya, aja. maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya. Saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu. Maksudnya bingung. Iya, iya. Aku suka deh kok kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya, nggak Hindi ya. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen Iya. ganti. Oke. Lumayan. Oke. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Iya. Ini bunga. Oh, beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Megang Kenapa? AK-47 deh. Oh, oke. Baik. Emang suka Suka ganti-ganti aja. suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Sekarang bingung sih Kak. Soalnya bingung mau nanya apa gitu. Bingung nanya apa? Iya. Oke. Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang sini, iya. terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih gak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga nggak begitu. Ya kayak ya udah aja gitu. Iya. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke, nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya, kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Loy. Oke, apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku gitu loh. Apalagi selain itu? Selain itu ya? Yes. Aduh, bingung banget kalau ditanya sih. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya dirinya apa ya. Oke. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu Senyum kita... gak ada pikiran. Senyum gak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang gak pernah stres? Mikir, tapi lebih ke ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak. Ya selesai sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya yang dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak, kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kamarin, kalau misalkan, ini coba ya, mungkin jadi pertanyaan kali ya, caranya kita ngilangin, apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu. Makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah? Gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga. Mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja ayo aja itu tuh kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu atau sebenarnya kayak nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman, tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Dinyaman-nyamanin aja. Iya. Cara nyaman-nyaman ini gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya, biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu kayak ya udah ntar dia ini ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila nggak pengen banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya Ada momen kayak gitu, sering nggak?
Lumayan kayaknya. Ada ya bisa ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener nggak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik nggak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even nggak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang nggak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harusnya istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya nggak suka, kamu sebenarnya nggak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang, gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh nggak ada nih, kamu tuh cuma punyanya segini gitu, tapi karena nggak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya nggak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita yang gitu. Karena temen kali ya, karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Kalau kayak sendirinya lebih ke oh yaudahlah ntar juga, ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Maksudnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random people aja. Apa ya? Nggak tahu sih, lebih ke nggak tahu masalahnya. Akunya nggak tau. Berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya, mungkin bisa jadi ke teman. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Iya. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh, kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa, gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini, gitu. Jadi kayak dia iya, tapi dia ngerasa, aduh, gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh, ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Paling gitu tuh. Nah itu, terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok, gitu loh. Justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah, ya udahlah santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak itu malah ngebantu orang lain untuk paham kalau sebenarnya Aloy lagi nggak bisa nih, batasannya di sini nih gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak, tapi kita kasih garantinya tuh apa? Misal gini, ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak, tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi. Boleh gak gue tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya, kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan. Dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak, sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue gak konsen, boleh besok aja gak ngobrolnya. Jadi kayak kita nolak, tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh, misal gitu kan. Mau nolak gak enak,
gitu. Mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak, kalau segitu gue nggak ada gitu. Gue bisa bantunya segini. Nah, itu mungkin teori umum lah. Banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu. Tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana, kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin. Pelan-pelan. Gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga. Kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rap dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyakan takutnya gitu? Terkait. Aku nggak tahu takutnya tapi. Terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Kenapa ya nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita, exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya, nggak semua orang nyaman dengan demand. Nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi. Tapi semakin banyak yang mengapresiasi, itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal, kamu ujian, dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tahu, tolong apa gue nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, nggak mungkin sama kayak nilai 100. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue. Ya kan? Atau minimal kalaupun turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi apresiasi ini, atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa, berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih, tanpa disadari. Itu yang akhirnya, tanpa kalian sadarin, itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja. Bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi. Gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai gitu. Kayak orang habis kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih. Ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat kalau kita di perempatan Pak Ogah misalnya gitu. Kita kasih 1.000 misalnya. Terus makasih Bang gitu. Ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh. Bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke? Oke. Thank you, Loy. Oke, makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sambil ya? Ambil lah.